untuk gedung sate. Saya akan selalu berbuat adil buat kalian semua. Untuk gedung sate ya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Saudara-saudara sekalian,
Sekali lagi, aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Ngapes. Aduh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Tanah Satria. Jumpa lagi di DMK Channel Official, menyala untuk Indonesia. Baraya DMK dimanapun Anda berada, pertama-tama saya ucapkan turut belasungkawa kepada rekan kita, saudara kita yang kena musibah. Dan hari ini saya ditemani oleh Insinyur Doni Mulyana Kurnia atau lebih dikenal dengan DMK. Beliau merupakan mantan aktivis 98. Nah, Pak, Ya. Bapak kan aktivis dulunya. Ya, Nah, melihat kejadian sekarang ini gimana menurut Bapak? ya. Pertama-tama saya juga sama ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Afan ya, pengemudi ojol yang terjadi dalam kerusuhan demonstrasi yang terbaru ini. Saya sendiri tidak menduga bisa seperti ini kan gitu ya. Ini kejadian sungguh sangat serius ini ya. Yeah. Kenapa? Karena memang ini mungkin refleksi dari kejadian ini. Kita harus menyadari ya bahwa sebetulnya kejadian ini jangan terlalu dikait-kaitkan melebar dulu nih ya. Pada intinya setiap reaksi sosial itu berawal dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada, terutama ketidakpekaan ya, dari anggota dewan, para pejabat kan gitu ya, terhadap masalah-masalah sosial yang ada ya. Kenapa? Karena kalau masalah sosial ini ya tidak diantisipasi ya, itu kan kecenderungannya menyebabkan taruhlah antara kaya dengan miskin ya, itu menyebabkan kecemburuan sosial. Ya. Kecemburuan sosial ini kalau dibiarkan itu menjadi ya semacam gejala-gejala sosial yang tidak baik ya. Ya gitu ya. Jadi dan akhirnya terjadilah letusan-letusan sosial, bahkan sampai dengan ya chaos ya. Kekerasan itu nih, Pak. Chaos sosial. Nah, ini harus hati-hati betul ya menyikapinya, karena waktu 98 juga itu kan jauh lebih dahsyat dari sekarang gitu ya. Cuman yang sekarang juga kalau tidak diantisipasi dini ya, dengan kebijakan pemerintah yang tepat, terutama Pak Presiden Prabowo ya, itu bisa menyebabkan chaos ya, sosial ini. Ini bahaya sekali nih ya. Nah, ini Pak, ada kira-kira ada yang menunggangi atau gimana Pak ini, Pak? Apa murni dari ketidakpuasan dari pemirsa ini, dari publik, dari masyarakat? Iya, saya sih menganalisanya begini ya, kalau kemarin tidak ada martir ya, tidak ada korban ya, tidak akan terjadi chaos sebetulnya ya. Nah, biasanya terjadinya ya kisruh gitu kan, dan pola-pola kerusuhan gitu ya,
memang yang dikhawatirkan itu ada provokator. Nah, itu. Ya. Provokator. Misalkan taruhlah si yang kemarin yang tertabrak oleh Rantis itu ojol. Itu kan bisa saja diprovokasi, coba nyebrang didorong kan gitu kan. Yeah. Gitu kan. Dan si yang di mobil dia juga nurewas gitu ya. Kalau yang di mobil itu dia itu harusnya diam karena kan Rantis itu kuat sebenarnya. Walaupun teman-temannya yang di dalam mengatakan bahwa maju daripada kita mati ibaratnya kan. Semuanya serba panik sebetulnya. Nah, setelah itu terjadilah pemicu ya. Pemicu. Jadi martir inilah yang menjadikan pemicu ya. Sehingga eskalasi kerusuhan menjadi melebar banyak. Jadi double gitu akhirnya mah dari mulai kekecewaan kepada DPR. Iya, termasuk ke kekecewaan ke polisi. Nah, ya, gitu. Sekarang kan dibakar di mana-mana nah, kan itu gitu justru kan. Ya, ini benar-benar harus segera lah ya antisipasi dini, mitigasi gempa sosial ini harus tepat, harus akurat ya. Gitu. Terutama ini presiden dalam mengantisipasinya harus cepat tanggap ini ya. Gitu. Jadi misalkan kemarin juga sudah mulai itu tepat ya. Artinya TNI dan Polri untuk mengantisipasi setiap anarkisme kan gitu ya. Cuma yang harus dikedepankan, mohon maaf nih ya, Polri harus agak di belakang dulu nih ya. Yang di depan harus TNI kan itu. Sebab kenapa? Karena masyarakat sudah marah terhadap polisi. Ya. Jadi bukannya Polri tidak mengamankan, bukan, tapi kita berstrategi lah ya. Karena kan masyarakat lebih care dengan TNI. Polisi mah makna ya, masyarakat demonstran ini sedang care dengan TNI kan gitu. Dan terus kemudian mitigasinya itu yang kedua, contoh yang baik itu dari Pak Gubernur kita ya, KDM ya. Tidak ada satupun tuh gubernur yang berani seperti KDM. Dan pejabat juga tidak ada yang berani tuh menghadapi demonstran. Padahal kalau komunikasi ya, demonstran itu bisa cair ya. Jadi dengan keberanian KDM itu menjadikan contoh ya, bagi setiap pejabat. Sekarang semuanya turun saja di lapangan ya, berkomunikasi dengan setiap demonstran ya, bahwa kerusuhan itu, konflik itu merugikan kita semua. Iyalah. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus ada strategi mitigasi untuk mengantisipasi secara dini, jangan sampai ya kerusuhan ini meluas ya. Nah, ini ya yang saya garis bawahi ya. Kalau udah meluas kan, wah, yang rugi kita semua. Rugi mau orang-orang ya. Kalau terjadi konflik besar ya, itu tidak ada negara satupun yang konflik ya di dunia ya bisa maju ya. Pasti setback, mundur dari segala hal ya, ekonomi dan segala macamnya. Kita yang sedang aman seperti ini ya, kita harus jaga bersama keamanan ini kan gitu kan. Kalau mengenai aspirasi, siapapun boleh beraspirasi, dijaga kan. Tapi kan kalau udah masuk ke anarkis, ya itu gimana? Sekarang kan udah puas nih ya, yang masyarakat demonstran ya gitu kan, dengan itu rumah-rumah, beberapa rumah yang dihancurkan, terus barangnya nu dijarah, gitu jaroget kan, geus musnahkeun ya. Ya udah tuh ya, stop rem ya. Sekarang kita berpikir lagi ya, aspirasi kita ini formulasikan yang baik dan benar untuk perbaikan. Karena pemerintah juga Pak Prabowo dan timnya semua ya, itu pasti berpikir kalau sudah begini kan gitu kan ya, tidak akan mereka itu kebijakannya menyimpang lagi kan gitu kan. Nah, sekarang kebijakannya harus sesuai dengan kehendak rakyat, karena memang yang berdaulat itu adalah sejatinya adalah rakyat Indonesia. Itulah kira-kira ya, yang harus
disadari oleh semua pihak terkait nih ya. Kepentingan bersama negara kita aman ini kan bukan untuk siapa-siapa, dikembalikan untuk seluruh rakyat. Hati-hati ada yang menunggangi ya kan gitu ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tah gitu pemirsa ya. Sahabat DMK dimanapun Anda berada. Jadi demo ini sebenarnya boleh gitu kan selama tertib, dan ketika ada kerusakan yang dirugikan bukan pemerintah tapi kita, karena apa, pembangunan itu dibiayai dari pajak itu kita yang bayar. Kalau misalkan sekarang kerusakan itu berarti kan harus diperbaiki. Nah, diperbaikinya itu dari mana? Dari uang pajak kita. Saya Tanah Satria bersama Insinyur Doni Mulyana Kurnia mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan cepat beres ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.